Pernah kebayang nggak gimana kalau kemunculan AI yang super canggih ini justru jadi awal dari kehancuran industri makanan olahan raksasa? Ide yang cukup liar kan? Nah, ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akhir dari makanan ultraproses? Ini bukan sekedar berarti produknya tiba-tiba hilang dari rak supermarket ya. Bukan itu, ini lebih dalam lagi. Ini tentang runtuhnya sebuah model bisnis yang udah berjaya puluhan tahun, sebuah bisnis yang sengaja mengambil keuntungan dari celah informasi, dari ketidaktahuan kita tentang apa yang sebenarnya masuk ke tubuh kita. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita akan telusuri bareng-bareng gimana caranya AI bisa membongkar model bisnis ini, dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua. Kita mulai dari prediksi dasarnya nih. Era di mana makanan bisa laku keras cuma karena konsumennya nggak tahu persis dampak buruknya, kayak minuman beralkohol, camilan penuh gula, bahkan beberapa makanan yang dicitrakan sehat, zaman itu akan segera berakhir. Nah, untuk bisa ngerti ini semua, kita harus kenal dulu sama konsep kuncinya. Bisnis celah informasi. Gampangnya gini, industri ini bisa dapat banyak untung dari apa yang nggak kita tahu. Mereka tahu persis dampak setiap bahan tambahan di produk mereka. Sementara kita sebagai konsumen, ya cuma bisa nebak-nebak. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih cara kerja model bisnis yang selama ini nyaman banget berjalan di atas ketidaktahuan kita? Coba deh kita lihat daftar ini. Dari minuman bersoda, snack, makanan instan di minimarket, sampai makanan-makanan yang punya klaim kesehatan khusus. Semua ini punya satu benang merah yang sama. Mereka laku keras bukan karena datanya transparan dan jujur, tapi karena pemasarannya jago banget, memainkan perasaan kita, kemudahan, dan ya itu tadi, ketidaktahuan kita. Tapi fondasi yang dibangun di atas ketidaktahuan itu sekarang sudah mulai goyang. Dan pemicunya yang paling kuat ternyata bukan peraturan pemerintah atau kampanye kesehatan biasa, tapi sebuah alat baru yang sifatnya sangat personal dan powerful. Dan alat itu adalah AI. Bayangin aja, teknologi ini bakal jadi semacam penasehat kesehatan pribadi yang ada di saku kita. Siap setiap saat untuk membisikkan kebenaran yang nggak menyenangkan tentang makanan yang mau kita beli secara real time. Coba bayangkan skenario ini. Anda lagi di supermarket, iseng scan bungkus makanan pakai ponsel. Dan, breng, langsung muncul peringatan yang singkat tapi nusuk. Kayak gini. Dan yang lebih gila lagi, AI ini nggak cuma ngasih data mentah, dia juga ngasih konteks. Dia bisa jelasin kalau, oh bahan X yang namanya kelihatan keren itu ternyata punya risiko tersembunyi yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Nah, ini nih yang paling mematikan buat para marketing. Klaim-klaim bombastis kayak terbukti secara klinis bakal langsung diuji sama AI. Cuma dalam hitungan detik, AI bisa nge-scan ribuan jurnal ilmiah dan ngasih vonis. Klaim ini beneran kuat atau cuma omong kosong marketing? Inilah inti perubahannya. AI bakal mengakhiri era empah bagaimana. Perasaan ragu-ragu dan samar-samar kayaknya ini nggak sehat deh. Bakal digantikan sama data risiko yang jelas, angka yang terukur. Lihat deh perbandingannya. Jauh banget kan? Kita beralih dari sekedar feeling atau perasaan gak enak menjadi, oke, makan ini 3 kali seminggu bisa naikin resiko kerusakan ginjal saya sebesar 25%. Ini bukan lagi soal perasaan, ini soal manajemen risiko kesehatan pribadi yang berbasis data. Apa akibatnya? Ya, semua klaim pemasaran yang sok ilmiah, tapi sebenarnya buktinya lemah, itu bakal langsung rontok. Makanan-makanan fungsional atau suplemen yang dibangun di atas penelitian abal-abal nggak akan bisa lagi sembunyi di balik jargon marketing yang keren. Dan satu poin krusial lagi, AI itu nggak pasif. Dia bukan cuma mesin pencari yang nunggu kita tanya. Dia bakal proaktif ngirim notifikasi dan peringatan. Jadi kelompok konsumen yang cuek atau bodoh amat, yang selama ini jadi pasar empuk industri makanan olahan, pelan-pelan bakal hilang. Oke, jadi kalau konsumennya jadi super cerdas dan kritis begini, terus gimana dong nasib perusahaan-perusahaan makanan ini? Apa yang bisa mereka lakukan buat bertahan hidup? Pada dasarnya mereka dihadapkan pada 3 pilihan strategis. Pertama, mereka harus merombak total produknya, bikin produk yang beneran sehat dan jujur. Kedua, mereka bisa jadi bagian dari ekosistem AI ini dengan menawarkan makanan yang dipersonalisasi. Atau pilihan ketiga ya sudah, mereka keluar dari arena makanan sehat dan jujur aja jualan produknya sebagai guilty pleasure, suguhan mewah buat sesekali. Tapi perubahan ini dampaknya nggak berhenti di level pilihan pribadi atau strategi perusahaan loh.
ini akan meluas jadi sebuah pergeseran paradigma ekonomi yang besar. Kenapa bisa begitu? Simple. Pemerintah dan perusahaan asuransi punya kepentingan besar untuk menekan biaya kesehatan yang makin membengkak. Jadi, mereka pasti akan mendorong penggunaan AI semacam ini. Mereka akan menciptakan insentif finansial yang kuat buat kita agar makan lebih sehat. Tiba-tiba, makan sehat itu bukan lagi soal gaya hidup, tapi soal hitung-hitungan ekonomi. Dan ini adalah contoh konsekuensi yang paling nyata. Bayangin deh, kita dapat notifikasi di ponsel yang bilang kalau pilihan makanan kita minggu ini yang kurang sehat bakal langsung naikin premi asuransi kesehatan kita bulan depan. Nyesek kan? Jadinya dalam skenario ini, AI itu fungsinya kayak seleksi alam di rak supermarket. Produk-produk makanan yang isinya cuma gula, garam, dan bahan tambahan murah, ya bakal tersingkir secara alami. Kenapa? Karena risikonya jadi terlalu kelihatan dan terlalu mahal buat kita sebagai konsumen. Jadi, pada akhirnya yang kita saksikan ini adalah akhir dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas ketidaktahuan kita. Saat kita sebagai konsumen diberikan informasi yang penuh dan jujur, kita mendapatkan kembali kebebasan memilih yang sesungguhnya. Dan industri pertama yang bakal runtuh adalah mereka yang bisnisnya bergantung pada kebohongan. Seluruh argumen panjang kita ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat pamungkas yang sangat kuat dari sumber kita. Satu-satunya jalan ke depan bagi industri makanan adalah berhenti menipu orang dan mulai membuat produk yang beneran menyehatkan orang. Titik. Pada akhirnya, revolusi ini bukan cuma soal teknologi atau perusahaan besar. Ini tentang kita, tentang saya, tentang Anda. Ketika setiap makanan yang ada di hadapan kita datang dengan label kebenaran yang absolut, pilihan apa yang akan Anda buat setiap harinya? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan masa depan industri ini.